Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Bentar lagi kita akan memperingati Hari Santri yang ke-79. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian di sini saya akan membacakan sebuah tulisan yang sangat menarik dari Mbah Idwan. Beliau ini adalah salah satu tokoh sekaligus sebagai anggota dari Laskar Sabilillah. Untuk kali ini Mbah Idwan memberi sebuah judul, Perjalanan Peradaban Nahdlatul Ulama Antara Jasa dan Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Bagi kalangan Nahdliyin sudah tak asing dengan kata-kata NU ikut membidani lahirnya NKRI. NU benteng NKRI. Kalau tidak ada NU, Indonesia hancur. Kata-kata tersebut sering didengar dan diucapkan oleh Nahdliyin, baik di media sosial maupun dunia nyata, di majelis ta'lim, acara pengajian, dan lain-lain. Memang tak bisa dipungkiri, NU punya peran besar untuk bangsa ini. Fatwa resolusi jihad yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari berisi seruan untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Fatwa ini diserukan pada 22 Oktober 1945 dan merupakan cikal bakal Hari Santri Nasional. Setelah penjajah terusir dengan fatwa resolusi jihad NU, NKRI masih diguncang oleh gerakan subversif, makar, dan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang didukung mayoritas rakyat Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut adalah Darul Islam atau DI, TII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, Prakarsa Sekar Maji Marijan, Kartosuwiryo, Partai Komunis Indonesia, PKI, yang saat itu digerakkan oleh Dipo Nusantara Aidit atau DN-Aidit. Gerakan-gerakan subversif tersebut dihadang oleh Kiai-Kiai NU karena pada waktu itu Ki Haji Idham Khalid menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Kepala Badan Keamanan, membentuk badan yang diberi nama Kiai-Kiai Pembantu Keamanan atau KPK. NU juga berperan dalam menumpas gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Pada tahun 1983, NU menjadi organisasi pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Dan masih banyak lagi peran-peran NU dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, baik secara politik, keamanan, kebinekaan, maupun secara sosial keagamaan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Namun, ada sebuah peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Walaupun NU punya jasa besar untuk negara kesatuan Republik Indonesia, nampaknya ada keteledoran, kelalaian, ada sebuah celah yang tidak didasari oleh NU, baik kultural maupun struktural, yang mengakibatkan lemahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Celah tersebut menimbulkan penyakit yang sudah kronis dan mayoritas Nahdliyin ghurur atau terlalaikan atau terkena tipu daya akan hal tersebut, dan struktural sebagian nakoda NU belum mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu yang berkaitan dengan sejarah dan identitas bangsa. Kemudian, kenapa kok penulis memakai diksi dosa pada judul tulisan ini? Karena ada beberapa hal. 1. NU menjadi pintu gerbang utama dan bahkan menjadi nahkoda utama dalam mengayomi, memanjakan, dan memasyurkan sekelompok orang yang nantinya justru akan membahayakan Nahdlatul Ulama, membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, merubah sejarah, dan menghilangkan identitas bangsa. Siapakah kelompok orang tersebut yang bagaikan buah si malakama bagi NU, yaitu klan Ba'awi atau Habaib? Kedua,
NU selalu memproklamirkan diri sebagai penerus perjuangan dan ajaran Wali Songo. Namun, nampaknya klaim tersebut jauh panggang dari api, sebab NU khususnya kultural tidak pernah disuguhkan sejarah Wali Songo yang sesuai dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga sedikit sekali ajaran-ajaran Wali Songo yang disuguhkan kepada Nahdliyin. Malah Nahdliyin seringnya disuguhi sejarah-sejarah Wali Songo yang sudah dibelokkan oleh Ba'alwi, terutama nasabnya, para wali penyebar agama Islam Nusantara tersebut, khususnya di tanah Jawa. Sebelum polemik nasab klan Ba'alwi meledak, Kiai NU sekelas Buya Ki Haji Said Agil Siraj, Gus Muwafiq, dan lain-lain ketika berceramah di mana-mana menyampaikan silsilah Wali Songo. Menyampas potong di menit ke 7. Sebelum polemik nasab klan Ba'alwi meledak, KKNU sekelas Buya Ki Haji Said Agil Siraj, Gus Muwafiq, dan lain-lain ketika berceramah di mana-mana menyampaikan silsilah Wali Songo, pasti jalurnya lewat Ba'alwi. Ini bukti bahwa struktural NU sebagai nahkoda perahu besar Aswaja di bumi pertiwi tidak ada kajian yang matang terkait dengan hasanah kesejarah. Ini bukti bahwa di struktural NU sebagai nahkoda perahu besar Aswaja di bumi pertiwi tidak ada kajian yang matang terkait dengan hasanah kesejarahan Wali Songo, juga tidak pernah bekerja sama dengan keraton-keraton peninggalan Wali Songo sebagai punjer peradaban Islam Nusantara pada waktu itu. Padahal disitulah data-data Wali Songo tercatat dengan rapih dan bisa dijadikan rujukan internal dalam hasanah kesejarahan Islam di Nusantara. Mungkin mayoritas struktural NU sebelum munculnya diskursus polemik nasab itu terperdaya oleh klan Ba'alwi yang selalu mendoktrin dengan data-data palsu mereka bahwa Wali Songo merupakan bagian dari keluarga Ba'alwi. Sangat disayangkan, sebagai perahu besar yang jumlah penumpangnya melebihi warga negara di negara-negara Timur Tengah manapun bisa terberdaya oleh klan Ba'alwi. Ya, malam ini Minggu 13 Oktober tahun 2024, PBNU sebagai nahkoda utama perahu besar Aswaja belum bergerak untuk mengobati penyakit kronis tersebut. Dan terkesan justru mereka pembawa virus, perusak sejarah, dan penanam mental inlander, yaitu klan Ba'alwi. Padahal sudah disuguhkan data-data dan bukti kalau mereka, klan Ba'alwi itu benar-benar membawa penyakit kronis yang sedang menjangkiti Nahdlatul Ulama. Penulis dalam hal ini tidak menyalahkan pihak manapun, baik struktural maupun kultural NU. Penulis hanya mengajak, ayo para santri Mbah Hashim Asy'ari, mari kita kaji bersama-sama sejarah bangsa ini dengan benar, terutama sejarah Wali Songo, dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan agar identitas bangsa kita tidak hilang. Ini dari Mbah Idwan, luar biasa. Ya makanya saya selalu mengakhiri di setiap kali saya ngomong bahwa ya kita yang harus menjaga negeri ini, bukan siapa-siapa, bukan mereka. Ya, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.